Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kaum muslimin ini disuguhi dengan dongengan-dongengan dengan orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal seharusnya mereka itu menjadi orang-orang yang paling terdepan di dalam menjaga risalah yang dibawa oleh nenek moyang mereka, Nabiullah yang mulia Muhammad SAW. Tapi keadaan mereka justru terbalik, kaum muslimin. Mereka mengotori syariat yang dibawa oleh nenek mereka itu dengan dongengan-dongengan khurafat, dengan amaliyah-amaliyah bid'ah yang mereka atasnamakan dari nenek mereka, Nabi Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satunya video yang satu ini, kita simak dulu videonya, kaum muslimin. Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih?" Maka beliau alaihi wasallam menjawab, "Malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman. Sisanya mati dalam keadaan kufur." Kemudian yang mimpi bertanya, "Ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati?" Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya. Ini parah, kaum muslimin. Terlalu berani mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Kaum muslimin mereka ajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah. Mereka takut-takuti. Kalau tidak ikut menyebarkan amaliyah tersebut, tidak ikut mengamalkan amaliyah tersebut, maka mereka diancam. Rasulullah SAW akan berlepas diri dari mereka. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini apa namanya kalau bukan penipuan? Apa namanya kalau bukan kedustaan? Dan dalil yang mereka pakai untuk menipu kaum muslimin sebenarnya itu saja. Mereka mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, kemudian Nabi memberikan hadis-hadis yang baru kepada mereka, mengajarkan amaliyah-amaliyah yang baru kepada mereka untuk disampaikan, diajarkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin mengamalkan. Ya, kalau memang seperti itu bisa dibenarkan, bisa diterima, bisa dijadikan hujah untuk beramal. Untuk apa selama ini para ulama menjaga kemurnian syariat Islam? Untuk apa para ulama meneliti hadis, mengklasifikasi hadis? Untuk apa para ulama menulis kitab-kitab tafsir? Untuk apa para ulama membuat kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid? Tidak ada gunanya kalau ternyata para habib sekarang pun mereka bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada syariat-syariat yang mereka tidak paham, mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu ada lagi penjagaan-penjagaan. Untuk apa dijaga kemurnian Islam ini kalau ternyata masih ada terus syariat-syariat yang baru yang dibawa oleh para habib, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada gunanya juga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai penutup para nabi, kan begitu? Ini para ulama sudah capek-capek, mereka berkorban harta, berkorban jiwa untuk menulis hadis-hadis Nabi, untuk menjaga hadis-hadis Nabi. Mereka meneliti sanad-sanad, meneliti matan hadis. Kok sekarang ada habib-habib yang kemudian membawa hadis-hadis yang baru yang dikatakan mereka dapatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Apakah itu lewat mimpi atau mereka bertemu dalam keadaan sadar? Ini namanya su'ul adab. Ini adab yang buruk terhadap para ulama. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Wahyu sudah tidak diturunkan. Tapi kok masih ada syariat-syariat yang baru yang bermunculan.
Ini apa namanya kalau bukan kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW? Dan kalau kaum muslimin percaya, kemudian mau mengamalkan amaliyah-amaliyah yang begini, lama-lama amalan-amalan sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup, kemudian yang disampaikan oleh para ulama di dalam hadis-hadis mereka, ditulis oleh para ulama, ini akan tertimbun, tertutup dengan amaliyah-amaliyah yang dibawa oleh para habib-habib tersebut. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Kita lanjutkan untuk menyimak videonya kaum muslimin. Tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca zikrul jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majlis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayangkan kaum muslimin, kalau setiap hari kemudian kaum muslimin mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh para habib tersebut, akan berapa banyak amaliyah-amaliyah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Zikir pagi, sholat duha, zikir petang, itu semua amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi begitu banyak zikir-zikir yang sudah jelas-jelas diajarkan oleh Nabi. Jelas-jelas hadisnya sahih. Semisal memperbanyak membaca zikir Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, yang kalimat tersebut Rasulullah SAW katakan di dalam Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Itu adalah dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi kalimat tersebut berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Atau memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, yang kata Rasulullah SAW, ucapan tersebut diganjar dengan satu pohon kurma di surga. Kita bisa memperbanyak ucapan tersebut. Kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Atau kita bisa memperbanyak istighfar. Yang kita tahu keutamaan istighfar, di mana Rasulullah SAW memperbanyak membaca istighfar setiap hari. Amaliyah-amaliyah yang sudah jelas kesunahannya, jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jelas diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu begitu banyak. Kenapa harus membuat amaliyah-amaliyah yang baru? Apalagi berasal dari dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.